Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat semua kan? Dan jangan lupa jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dan selalu menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, siapa saja guru yang akan mengajar kelas 9? Kalian ingin tahu? Baik, yang pertama ada Ibu Emi Nur Hidayati. Coba perhatikan, sudah kenalkah dengan beliau? Yang kedua, ada Ibu Dr. Andra Nunun Dwi Yuniati MPD. Tentunya kalian sudah kenal dengan salah satu ibu guru ini. Dan yang ketiga, ada Kakak Imtital Wahyu Aditama dari Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal ya. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu menelaah perubahan ruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, serta bidang politik. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menunjukkan letak benua Asia. Lalu, siswa mampu menyebutkan letak astronomis benua Asia. Lalu, siswa mampu menyebutkan letak geografis benua Asia. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan pembagian region dari benua Asia. Nah, mari kita saksikan pemaparan materi berikut ini. Benua Asia. Perhatikan ya. Dengan 30% luas daratan bumi dan 60% penduduk di dunia menjadikan benua Asia sebagai benua terluas dan terpadat di planet ini. Benua Asia dibagi menjadi 6 wilayah, yaitu yang pertama Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Barat. Wilayah bagian terluas di Asia yaitu ada Asia Utara dengan meliputi wilayah 35% dari benua Asia. Kemudian Asia Timur 24%. Kemudian Asia Barat 13%. Asia Selatan dengan 11% wilayah. Asia Tenggara 9%. Dan yang terakhir Asia Tengah 8%. Penduduk Asia berjumlah kurang lebih sekitar 4,6 miliar jiwa. Dengan populasi terbesar yang ada di Asia Selatan sebanyak 39%. Lalu Asia Timur 35%. Lalu Asia Tenggara dengan 14%. Asia Barat 7,5%, Asia Utara 3%, dan yang terakhir Asia Tengah 1,5%. Setelah ini kita akan mempelajari negara-negara terluas di benua Asia. Mulai dari yang paling luas. Yang pertama ada Rusia dengan kurang lebih luas benua sekitar
17,1 juta kilometer persegi, Cina 9,6 juta kilometer persegi, India dengan luas 3,3 juta kilometer persegi, Kazakhstan 2,7 juta kilometer persegi, Arab Saudi 2,1 juta kilometer persegi, dan negara kita Indonesia dengan luas 1,9 juta kilometer persegi. Enam negara dengan jumlah penduduk terbanyak di benua Asia. Yang pertama ada di Cina dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,4 miliar jiwa. Yang kedua India 1,3 miliar jiwa. Yang ketiga Indonesia dengan jumlah penduduk 265 juta jiwa. Pakistan dengan jumlah penduduk 210 juta jiwa. Bangladesh dengan jumlah penduduk 166 juta jiwa. Dan yang terakhir Rusia dengan jumlah penduduk 145 juta jiwa. Nah, setelah ini kita akan mempelajari fakta-fakta menarik tentang benua Asia. Yang pertama, titik tertinggi daratan bumi ada di Asia, yaitu Gunung Everest di pegunungan Himalaya. Coba diperhatikan. Yang kedua, benua Asia berbatasan dengan 3 samudra di dunia. Coba apa saja? Yang pertama, Samudra Pasifik di bagian timur, Samudra Hindia di bagian selatan, dan Samudra Arktik di bagian utara. Yang ketiga, ada 2 negara di dunia yang berpenduduk lebih dari 1 miliar jiwa, dan keduanya ada di benua Asia, yaitu Cina dan India. Selanjutnya, ada sungai terpanjang di Asia, yaitu Sungai Yangtze di Cina dengan panjang 6.380 km. Yang kelima, Cina adalah negara terluas ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada, tetapi hanya memiliki 1 daerah waktu. Dan yang terakhir, berbagai agama di dunia berasal dari Asia. Apa saja? Ayo, yang pertama ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya. Nah, selanjutnya dan yang terakhir yaitu komposisi agama di benua Asia. Agama terbesar di benua Asia yaitu agama Islam dengan jumlah kurang lebih penganut 1,28 miliar jiwa. Yang kedua, agama Hindu dengan jumlah 1,11 miliar jiwa. Yang ketiga, ateis dengan jumlah 960 juta jiwa. Yang keempat, Buddha dengan 470 juta jiwa. 5. Agama rakyat dengan 450 juta jiwa, Kristen dengan 370 juta jiwa, Yahudi dengan 7 juta jiwa. Nah, berikut persentase komposisi agama di benua Asia. Nah, sudah paham kan anak-anak dengan benua Asia yang kakak jelaskan barusan? Setelah ini, kalian membaca buku paket IPS kelas 9 halaman 5-7 untuk melengkapi pengetahuan tentang benua Asia. Lalu, jangan lupa mengerjakan LKPD yang sudah kakak sediakan untuk dikumpulkan sesuai jadwal dari sekolah. Oh iya, untuk pengerjaan LKPD atau tugas bisa menggunakan folio
maupun lembar tersebut di print lalu dikerjakan langsung di dalamnya. Terima kasih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.